Ya, pemirsa, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ahmad Sodik, dan 5 orang lainnya ditahan KPK terkait penerimaan mahasiswa baru. Ya, uang ratusan juta rupiah disita diduga sebagai pelicin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Profesor Ahmad Sodik, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, dan Nurman Ariprayoga selaku Wakil Rektor 3 sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah dengan barang bukti uang pelicin senilai ratusan juta rupiah. KPK juga menetapkan tersangka lainnya, Kepala Bagian Akademik Unsud Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta, Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono sebagai tersangka. Pada Agustus 2026, Saudara NAP, selaku Wakil Rektor 3 Unsud, atas sepengetahuan Saudara ASO, selaku Rektor Unsud melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk 1 mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkut tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya, sejumlah pejabat Unsud menjalani pemeriksaan KPK di Mapolresta Banyumas. KPK juga memeriksa sejumlah orang dari luar Universitas Jenderal Sudirman. Diduga 73 kursi dari sekitar 245 kuota penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unsud tahun 2026 disiapkan untuk transaksi kepada calon mahasiswa dengan imbalan sejumlah uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang disebut-sebut punya dapur makan bergizi gratis. Ya, pemirsa, hal ini disampaikan tersangka kasus korupsi MBG sekaligus mantan Wakil Kepala BGN Lodewijk Pusung yang saat ini menjalani sidang pra-peradilan. Tersangka kasus korupsi MBG sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodewijk Pusung mengungkap mantan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang memiliki dapur MBG. Bahkan menurut Lodewijk, Nanik kerap berkomunikasi dengannya sambil mencatut nama Presiden Prabowo. Hal ini diungkap Lodewijk saat menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis lalu. Lodewijk menyebut informasi ini perlu diketahui publik agar duduk perkara ini menjadi lebih terang. Namun sebelum itu, kalau saya menjelaskan ini, Ibu Nani itu juga punya dapur. Dia setiap Sabtu telepon saya begitu, dan dia gunakan itu namanya Pak Presiden. Ini punya Pak Presiden, ini begini Pak Presiden. Ya, saya harus bicara apa saya di sini sehingga jelas ini, ya, biar jelas semuanya ini. Jadi sebenarnya mungkin Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih ya. Lodewijk Pusung mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menilai serangkaian tindakan paksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi MBG tidak sah secara hukum. Sebelumnya, Kejagung menetapkan 7 orang tersangka dalam korupsi tata kelola MBG, termasuk Lodewijk dan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Sementara itu, mantan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengundurkan diri pada akhir Juli lalu dengan alasan kesehatan. Nanik juga belum memberikan konfirmasi terkait pernyataan mantan koleganya di persidangan pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Karena rasa trauma yang besar, pemirsa, ribuan pengungsi gempa NTT memilih bertahan di posko pengungsian. Ya, sejak awal mengungsi, mereka belum berani pulang ke rumah masing-masing. Lebih dari 1.300 pengungsi masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di Gor Samador, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka masih takut kembali ke rumah karena trauma dan khawatir terjadi gempa susulan. Salah satu pengungsi yang bertahan dari hari pertama adalah Yanti. Kebutuhan anak-anak kita juga pakai uang pribadi. Makanya kita ke sana ke sini jual ikan, pagi pulang, biasa pagi pulang sore, kadang pulang malam karena kita di pasar sana sampai jam 10 malam. Biasa jam 10 malam kita pulang ke tenda. Iya, masih belum berani pulang karena kita masih was-was, takutnya ada mana lagi kita ada anak bayi. Yanti dan pengungsi lainnya tetap beraktivitas bekerja sesuai profesinya masing-masing. Namun untuk bermalam, para pengungsi masih memilih tinggal di posko pengungsian. Sejak awal didirikan, posko di Gor Samador terus menerima bantuan dari berbagai pihak. Namun, para korban meminta agar donatur juga memberikan bantuan makanan dan perlengkapan bayi untuk anak-anak mereka. Perlunya perhatian dari pemerintah terkait dengan seperti apa penanganannya nanti terhadap korban-korban gempa khususnya di Kabupaten Maumere ini, terlebih untuk kebutuhan pengungsi, kemudian juga untuk rehabilitasi dan juga mungkin pembangunan serta renovasi bagi rumah-rumah mereka yang hancur akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur, Muharlin Muhammad Hoirudin iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNewsroom Pagi. Selamat pagi pemirsa juga Syafa, apa kabarnya di hari Senin kali ini? Baik, Pram gimana kabarnya? Selalu baik pemirsa dan harus selalu baik pemirsa. Meskipun kita masih berduka ya karena gempa di NTT dan juga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang masih meluas gitu ya Pram ya. Bahkan ini meluas pemirsa dan bahkan ini sampai ke Malaysia. Betul. Ini saudara-saudara kita di Sarawak Malaysia udah mulai protes nih karena asapnya ini terpapar ke mereka juga. Ya, tapi kemarin polisi sudah menetapkan 72 orang tersangka ya dalam kasus karhutla di Kalimantan ini dan semoga penindakannya benar-benar tegas dan serius ya Pram ya. Betul pemirsa, bahkan ini ternyata ada perdanya yang mengatur boleh membakar lahan untuk membuka lahan pemirsa. Dan ini sebaiknya dikaji ya pemirsa. Betul. Ya. Karena ini bumi bukan hanya untuk kita manusia aja. Iya, diwariskan kepada anak cucu nanti betul, ya. Betul pemirsa, satwa, fauna semuanya flora juga hidup di bumi ini. Jangan sampai ini musibah yang terjadi karena keserakahan manusia itu sendiri. Ya pemirsa, saya Pram Senjaya. Dan saya Syafati Suryo, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Ya pemirsa, sebagai pembuka iNewsroom pagi kali ini kami memiliki informasi mengenai 4 rumah warga di Nagari Batu Tabah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini juga terbakar. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 6 unit armada untuk menjinakkan api. Kebakaran menghanguskan rumah warga di Jorong Sungai Rotan, Nagari Batu Tabah, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bangunan yang berdempetan membuat api semakin mengganas hingga meludeskan 4 rumah. Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, namun gagal. Api padam setelah petugas mengerahkan 6 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi. Kami armada menurunkan 3 armada dari Kabupaten Agam dan dibantu oleh rekan-rekan dari Bukit Tinggi sebanyak 2 armada dan 1 armada dari Padang Panjang. Api bisa dijinakkan 1 jam kemudian. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai kira-kira 320 juta. Tidak ada korban jiwa, para korban kebakaran mengungsi ke masjid setempat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di kawasan destinasi wisata ikonik Kampung Adat Sade Lombok menghanguskan 150 rumah dan membuat 700 kepala keluarga mengungsi. Ya, kepulan asap pekat dan beberapa sisa titik api masih menyala di antara puing-puing bangunan yang telah hangus. Duka
Duka mendalam menyelimuti kawasan destinasi wisata ikonik Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pasca kebakaran hebat pada Sabtu malam, sedikitnya 70 rumah adat suku Sasak ludes rata dengan tanah. Ratusan kepala keluarga terdampak terpaksa mengungsi dan 300 lebih pelaku wisata di kampung ini kehilangan mata pencaharian mereka. Hingga Minggu pagi kondisi Kampung Adat Sade porak-poranda. Kepulan asap pekat dan beberapa sisa titik api masih menyala di antara puing-puing bangunan yang hangus. Aparat TNI Polri bersama masyarakat setempat saling bahu-membahu menyiramkan air ke sisa-sisa reruntuhan untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali berkobar. Di tengah puing, sejumlah warga mengais barang perabotan serta benda berharga yang masih bisa diselamatkan. Pemerintah mulai membentuk posko darurat untuk logistik seperti bantuan hingga kesehatan termasuk dapur umum. Kita harapkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat dan tentunya dari CSR dari ITDC dan segala macam segera bisa membangun Sade. Karena dengan adanya musibah ini ada 320 pelaku wisata kami yang hari ini kehilangan lapangan pekerjaan. Warga sangat berharap bantuan segera menyasar para korban, baik berupa kebutuhan pokok, pakaian, tenda pengungsian, hingga langkah pemulihan kawasan cagar budaya ini. Pihak berwenang kini masih melakukan pendataan total kerugian material serta menyiagakan posko darurat di sekitar kawasan wisata Desa Adat Sade. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 bangunan gereja di Cianjur, Jawa Barat ini juga terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran dibantu water cannon polisi berusaha memadamkan api yang membakar gereja Bethlehem Indonesia Nehemi di Jalan Raya Muhammad Ali, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Besarnya kobaran api di dalam gereja di lantai 2 membuat petugas sempat mengalami kesulitan. Petugas berhasil memadamkan api 3 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu mesin pendingin ruangan atau AC di lantai 2 bangunan. 16.15 diketahui ada yang melaporkan bahwa sejatinya akan dilaksanakan persiapan untuk ibadah pada pukul 17.00. Akan tetapi pada waktu menghidupkan air conditioner atau pendingin dari ruangan terjadi sebuah percikan api diawali dengan asap. Tidak ada korban jiwa. Saat kejadian, jemaat yang masih berada di dalam gereja berhasil menyelamatkan diri. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit kapal ikan Pukateri terbakar di perairan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu sore. Ya, diduga api berasal dari korsleting listrik yang berasal dari kamar mesin kapal. Habis musim kebakaran. 1 unit kapal ikan Pukateri yang tengah bersandar di gudang di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan, Gabion, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, terbakar Minggu sore. 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkom Medan dan Deli Serdang diturunkan ke lokasi. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran adanya bahan bakar yang baru diisi untuk keberangkatan kapal selanjutnya. Dugaan sementara api berasal dari kamar mesin kapal yang mengalami korsleting listrik. Jadi setelah kami sampai di lokasi, kita sudah dapatkan api sudah mulai membesar, terletak di kamar mesin. Ada korban jiwa, Bang? Kalau korban jiwa kemungkinan tidak ada. Tak ada korban jiwa, namun kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat jembatan ambruk, truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Pandeglang, Banten. Ya, karena tidak ada akses jalan lain, aktivitas warga pun lumpuh. Akibat tidak kuat menahan beban saat truk bermuatan pasir melintas, jembatan di kampung Citoke, Mekarsari, Panembahan, Pandeglang, Banten ini tiba-tiba saja ambruk. Kepala truk langsung terjun bebas ke dalam sungai. Beruntung air sungai sedang surut sehingga truk bermuatan pasir ini tidak tenggelam.
Dengan menggunakan alat seadanya, warga bergotong royong mengevakuasi truk. Namun akibat terbatasnya alat, proses evakuasi pun berlangsung lama. Selain itu, akses yang sempit dan kondisi sungai yang berlumpur membuat evakuasi semakin dramatis. Nah Pak, berarti setelah ambruknya jembatan ini, kegiatan warga terganggu nggak? Otomatis Pak, terganggu, lumpuh Pak. Kalau sudah kayak keadaan seperti ini, pasti lumpuh. Akibat jembatan ambruk dan terhalang truk yang terguling, aktivitas warga pun seketika lumpuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan kernet truk dilaporkan selamat. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat mengendarai dengan kecepatan tinggi, 2 angkutan umum di Depok, Jawa Barat tabrakan. Ya, 1 sopir pun tewas akibat kejadian ini. Angkutan umum tabrakan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Meninggal dunia. Akibat tabrakan ini salah satu angkot ringsek parah. Tidak hanya itu, sang sopir meninggal dunia di tempat kejadian akibat terjepit badan mobil angkot yang ringsek. Dia dari Depok, langsung nganan aja, dianya nabrak saya. Berhenti saya. Kecepatannya emang kenceng, Bang. Abang mau penumpang? Bawa. Selain 1 orang tewas, 2 diantaranya mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara insiden ini langsung ditangani pihak unit laka Satlantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga berebut air cucian pusaka dalam tradisi siraman panjang di Keraton Kasepuhan, Cirebon, Jawa Barat. Ya, warga percaya air tersebut memiliki khasiat baik untuk kesehatan maupun sebagai sarana pengobatan. Jaga keselamatan nih. Jaga keselamatan. Menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Keraton Kasepuhan Cirebon menggelar acara siraman panjang dengan mencuci beragam peninggalan pusaka berusia lebih dari 600 tahun peninggalan Sunan Gunung Jati, salah satu wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Masyarakat yang hadir berlomba-lomba mendapatkan sisa air cucian ini. Warga percaya air siraman panjang dapat mendatangkan berkah. Selain menjadi ritual sakral, acara ini juga menjadi simbol kebersihan dan penyucian diri sekaligus bentuk penghormatan dan kecintaan masyarakat Cirebon terhadap Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini merupakan warisan budaya yang memiliki nilai spiritual dan historis yang tinggi. Itu airnya buat apa nanti? Buat mandi anak-anak yang sakit, nanti sembuh, udah sembuh. Oh gitu. Buat panas, sehat. Biasanya dipakai untuk apa? Buat mandi, buat minum bisa. Emang rebutan ya, kalau itu rebutan, pas rebutan. Tapi memang itu wajar rebutan. Iya, biasanya juga rebutan, sama desak-desak gitu. Iya, tiap tahun kayak gitu. Air apa sih itu? Air kat. Maknanya yaitu membersihkan diri lah. Di samping itu kan setahun sekali dicucinya begitu. Itu jumlahnya sendiri ada berapa? Piring tadi jumlahnya kalau untuk piring tapsi itu 7 yang menandakan kelahiran anak manusia itu dari hari Senin sampai Minggu, dan juga ada piring pengiring 38, ada gucikong itu 2, dan untuk botol untuk minyak mawar itu ada 2. Semua benda-benda tadi itu peninggalan dari zaman siapa dan kira-kira usianya berapa, Pak? Benda-benda tadi itu adalah peninggalan dari Sunan Jati, kurang lebih usianya hampir 6 abad. Tradisi siraman panjang sebagai bagian dari rangkaian upacara menjelang puncak acara Panjang Jimat selalu menarik perhatian banyak orang baik dari dalam maupun luar daerah.
Tradisi ini menjadi pengingat bahwa Islam di Nusantara memiliki sejarah yang panjang dan kaya akan budaya yang hingga kini masih terjaga dengan baik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Anda kembali di iNewsroom pagi, pemirsa. Titik api kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan Riau terus bertambah. Ya, selain di Kecamatan Kerumutan, kemarin kebakaran hebat juga terjadi di lahan gambut yang berlokasi di ibu kota kabupaten. Waduh, kondisi api di kilo 12 semakin besar ini. Dan semakin dekat ke jalannya, sekitar 30 meter, 20 meter lagi nih. Tim pemadam kebakaran dari perusahaan berjibaku memadamkan api yang melahap lahan gambut milik warga di Desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan Riau. Dari Minggu siang hingga tengah malam, tim damkar berusaha menghambat gerak kobaran api yang melahap pohon sawit dan semak belukar. Petugas damkar memprediksi lahan yang terbakar sudah lebih dari 10 hektar. Luasnya lahan yang terbakar membuat tim damkar kewalahan memadamkan kobaran api. Di Rantau Baru, Bang. Kecamatan Pangkalan Kerinci ya. Ini lahan siapa nih? Masyarakat ya, Bang. Lahan masyarakat. Ini ada berapa hektar nih terbakar nih? Anggaran 10 lah. 10 hektar ya? 10 hektar. Kurangnya personil dan sulitnya mendapatkan sumber air membuat kobaran api masih belum bisa dijinakan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Ya, kobaran api yang tiba-tiba membesar dan mendekati permukiman membuat warga panik. Di tengah musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas pada Minggu malam. Kobaran api tiba-tiba membesar dan mendekati permukiman warga di Jalan Simpai Karuhe 3, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Mengetahui api semakin mendekat, warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas mendatangkan mobil tangki untuk menyuplai air karena sumber air di sekitar lokasi kebakaran terbatas. Hingga tengah malam, petugas masih berjibaku memadamkan api yang membakar lahan. Iya, kekhawatiran warga itu kan karena di sini kan ada komplek perumahan juga dan api itu kan kelihatan besar dan takutnya menyebar ke arah dan ada angin juga kan. Sangat terganggu karena mengganggu pernapasan terutama anak-anak. Debu juga nggak bisa buka pintu rumah karena banyak itu abu-abunya itu di teras-teras rumah masuk ke dalam rumah. Warga sekitar terus berjaga untuk mengantisipasi jika api kembali membesar dan merambat ke arah rumah mereka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau dan cuaca panas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi. Ya, petugas berjibaku melakukan pemadaman lebih dari 5 hektar lahan yang terbakar di tengah kabut asap pekat. Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Cuaca panas disertai hembusan angin kencang membuat kobaran api terus menjalar dan menghanguskan sekitar lebih dari 5 hektar lahan termasuk kebun sawit dan jagung milik warga. Tim Damkar Hutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama aparat Satbrimob Polda Kalimantan Tengah diterjunkan ke lokasi. Petugas berjibaku melakukan pemadaman di tengah asap pekat yang menyelimuti kawasan lahan yang terbakar. Upaya pemadaman berlangsung cukup lama karena terkendala sumber air. Petugas terpaksa menggunakan sumber bor milik warga agar bisa terus melakukan pemadaman. Petugas menduga kebakaran lahan terjadi akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab membuka lahan dengan cara dibakar. Ya, untuk kendala yang pastinya sumber air, Pak. Karena kemarau sudah panjang. Ini pun kami menggunakan sumber bor warga untuk makai airnya kan. Jadi alhamdulillah untuk sumber bor aman. Akibat kebakaran lahan ini, kabut asap menyelimuti kawasan Jalan Yosudarso, ujung Palangkaraya, mengganggu jarak pandang.
Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan Minggu pagi. Ya, doa bersama digelar di tengah karhutlah dan kabut asap yang masih melanda di sejumlah wilayah. Sholat istisqo digelar di kawasan Bundaran Besar Tawalang, Palangkaraya, dan diikuti masyarakat bersama sejumlah unsur terkait. Mereka memanjatkan doa agar hujan segera turun dan membantu mengatasi karhutlah. Di sisi lain, upaya pemadaman karhutlah terus dilakukan Satgas baik melalui operasi darat maupun dukungan helikopter waterbombing. Hujan diharapkan dapat membantu memadamkan api dan mengurangi kabut asap. Ya pemirsa, tangani kebakaran udara atau kebakaran hutan, pemirsa, TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Ya, operasi ini diharapkan meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik api dan membersihkan udara. Dengan menggunakan pesawat Kasa NC-212, TNI Angkatan Udara menjalankan misi modifikasi cuaca di wilayah ibu kota Nusantara IKN. Tahap pertama, pesawat membawa 800 kg garam NaCl untuk disemai pada wilayah dengan jarak 10 hingga 25 mil dari IKN. Penyemaian dilakukan di sejumlah titik yang telah ditentukan mencakup wilayah sektor utara hingga barat laut IKN dengan mempertimbangkan perkembangan awan dan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan. Operasi modifikasi cuaca ini dilaksanakan TNI Angkatan Udara berkoordinasi dengan BMKG Pusat, BNPB Provinsi Kalimantan Timur, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Diharapkan dengan modifikasi cuaca ini bisa segera meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik-titik api kebakaran serta membersihkan udara dari kabut asap. Di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Ya, para warga mulai terserang penyakit pernapasan akibat kepulan asap karhutlah. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rembetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena warung standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutlah yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutlah masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Ya, terbakar selama 2 hari, titik api baru kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Ya pemirsa, kali ini api melalap lahan gambut yang berada di wilayah Desa Beraja Luhur, Kecamatan Beraja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Api dilaporkan muncul di titik baru sekitar pukul 10 pagi. Dan terus membesar dikarenakan kencangnya hembusan angin serta lahan yang juga didominasi oleh tanaman kering. Ratusan personil gabungan pun dikerahkan. Proses pemadaman mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau dan harus menyeberangi sungai, sehingga mobil pemadam tak dapat masuk ke dalam lokasi.
Sebelumnya pemirsa, 673 hektar lahan Waikambas terbakar pada Jumat siang kemarin. Iya, 250 personel gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Jog! Api pertama kali terlihat pada Jumat siang kemarin sekitar pukul 13.00 di wilayah Brajas, Lebah. Api kemudian merambat dan membakar lahan hingga seluas 673 hektar. Akses jalan yang sulit dan terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas di lapangan. Kini, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Dan saya yakin ini bukan kebakaran, tapi mungkin dibakar, baik sengaja maupun kelalaian. Ya, kalau kelalaian pun harus kita cari, maupun kelalaian, dan itu kita proses untuk sebagai efek jerat. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar, namun dugaan tersebut masih didalami polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Nabire, Papua. Ya, petugas gabungan TNI dan pemadam kebakaran langsung turun ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Besarnya api sempat membuat warga panik. Api pun merambat dengan cepat dan mendekati perumahan warga. Api juga sempat mendekat kawasan Bandara Nabire. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi. Tak lama, pasukan TNI dari Batalion Teritorial Pembangunan 804 mengarahkan 70 anggotanya untuk membantu memadamkan api. Berdasarkan data BMKG, pada 20 hingga 21 Agustus 2026, ada sebanyak 512 titik panas di Papua Tengah. Pemadaman di lokasi Jalan Baru, Paroki Atas, menuju SP. Disinilah tempat yang terjadi pusat kebakaran di sini. Artinya banyak menuju ke kota. Di sepanjang kanan kiri jalan kita bisa saksikan kurang lebih sekitar 1 kilo kejadian kebakaran, termasuk di Paroki Jalan. Sementara itu pemirsa, Baris Krim Polri menetapkan 72 tersangka kebakaran lahan dan hutan di 9 provinsi. Selain itu juga sudah diterbitkan 89 laporan polisi di 9 polda. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 polda, yang mana semua kami laksanakan kegiatan tersebut. Kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya. Yang pertama adalah Polda Riau, rekan-rekan sekalian, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Ke-9 polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di. Ya, sementara itu 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat untuk menyelidiki dan menindak tegas dalang di balik kebakaran hutan dan lahan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan. Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik pembakaran kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan
pemadaman sekaligus juga melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini, ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Istana membantah adanya isu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isyam ditunjuk jadi koordinator menangani kebakaran hutan dan lahan. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah memang meminta semua pihak membantu penanganan karhutlah, namun tidak ada penunjukan khusus ke Haji Isyam. Tidak ada. Tidak benar itu. Tidak benar itu. Tidak benar. Berarti itu cuma Mas ya, isu aja ya Mas ya. Enggak, siapa yang mengembuskan isunya Di media sosial itu kan sampai trending gitu. Tapi ya memang nggak ada. Medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar itu jadi masalah. Oke, Mas, bahwa semua pihak diminta ikut membantu, ya. Tapi kalau menjadi koordinator ya, itu tidak kan. Kewenangannya bukan di situ. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi khusus kepada kepala daerah dalam rangka menekan angka kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini. Ya, Mendagri menegaskan larangan total bagi siapapun untuk membuka lahan dengan cara membakar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan aturan pelarangan buka lahan dengan cara membakar yang berlaku bagi seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Berbeda dengan aturan sebelumnya, kini tak ada lagi pengecualian termasuk untuk alasan adat istiadat. Tito menyampaikan bahwa instruksi ini sudah diterbitkan pada 22 Agustus 2026. Instruksi ini juga selaras dengan instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Pada pelaku kebakaran saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan. Tito juga mengungkap strategi pemerintah dalam menghadapi karhutlah. Di antaranya melakukan lokalisir dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan memobilisasi kekuatan dari berbagai kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan.